Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 14. Tidak bisa tidur dengan tenang. Tidak perlu khawatir, kami akan melakukan yang terbaik untuk kesembuhan pasien. Penjelasan dokter membuat Selina kembali terdiam. Dia hampir saja ambruk, namun Papa Adiguna langsung mendekapnya. "Saya permisi," pamit sang dokter pada mereka. "Terima kasih, Dok," ucap Papa Adiguna. Dokter itu mengangguk dengan mengulas senyum tipis, lalu beranjak pergi. "Mama, jangan menangis. Apa Papa meninggal?" Suara anak laki itu membuat Selina langsung menoleh. "Papa." Pekik Selina kaget. "Mah, Pa, siapa mereka?" Selina menatap Papa dan mamanya bergantian. Sejak awal Selina memang menyadari ada sesuatu yang disembunyikan kedua orang tuanya. Terlebih saat melihat wanita itu dan anaknya yang tak kunjung pergi dari sana. Sejak tadi Selina hanya bisa mengubur rasa penasarannya, karena dia masih terpukul mengetahui keadaan Dion. "Kemari sayang," Mama mengajak Selina kembali duduk. "Saat ini yang paling penting adalah kesembuhan Dion, jangan pikiran apapun selain itu," ujarnya. "Tapi Mah..." "Selina," potong sang mama cepat. "Biarkan Dion yang menjelaskan padamu nanti," ucapnya lembut. "Semuanya akan baik saja, jangan khawatir." Selina hanya bisa diam, dia tidak lagi bertanya pada mama ataupun papanya. Tapi tatapan matanya tak bisa lepas dari dua orang yang asing baginya. Selina terus bertanya, tanya dengan dirinya sendiri. Dia coba mencari jawaban untuk mengetahui siapa wanita dan anak laki itu. Selina sempat mengira kalau mereka bagian dari masa lalu Dion. Tapi yang Selina tahu, Dion tidak memiliki anak karena istrinya mengalami keguguran. Selina menatap lekat wajah anak laki itu yang tengah tertidur lelap di ruang tunggu. Dia baru menyadari jika wajah anak itu sangat mirip dengan Dion. Kalau memang Dion memiliki anak, kenapa harus bilang jika anak itu keguguran? Selina membuang pandangan saat tatapan matanya beradu dengan wanita dewasa itu. Hatinya begitu teriris melihat mereka. Jika benar wanita dan anak itu adalah bagian dari hidup Dion, hal ini akan menambah deretan bagaimana cinta tidak pernah berpihak padanya. Entah harus berapa kali Selina anak berakhir dengan sakit hati. Selina menatap wanita itu yang sedang berjalan menghampirinya. Dia mengulas senyum pada Selina, kemudian ikut duduk di sebelah Selina. Wanita itu membiarkan anaknya tidur di sofa. "Aku Kayla." Wanita itu mengulurkan tangan pada Selina. Sudut bibirnya terangkat, mengulas senyum ramah. Tak mau menolak seseorang yang mengajaknya berkenalan, Selina langsung menjabat tangannya. "Selina," jawabnya datar. Selina belum mampu tersenyum di tengah situasi yang membingungkan ini. Di sisi lain,
dia juga mencemaskan kondisi Dion yang tak kunjung sadarkan diri. Dan sudah dipindahkan ke ruang ICU sejak 1 jam yang lalu. Selina kini bertanya, bagaimana wanita dan anak itu bisa berada di rumah sakit ini? Bahkan mereka sudah ada lebih dulu sebelum dia datang. Aku tidak tahu apa hubungan kamu dan Dion. Tapi melihat kamu yang begitu sedih, sepertinya ada hubungan spesial di antara kalian. Kayla masih bisa mengulas senyum. Dia juga memberikan tatapan teduh pada Selina. Melihat sikap dan sorot mata Kayla, Selina bisa menilai kalau wanita itu sama baik dan tulusnya seperti Dion. Seharusnya kami akan menikah 2 hari lagi, tutur Selina tegas. Aku sudah tahu masa lalu Kak Dion. Dia kehilangan anak yang masih berada di kandungan dan diceraikan oleh istrinya. Apa itu kamu? Selina menatap lekat wajah Kayla. Anggukan Kayla menjawabnya. Rasa penasaran Selina tentang sosok wanita yang sejak tadi juga menangis sepertinya. Lalu siapa anak itu? Kenapa memanggil papa? Tanya Selina penuh selidik. Dia melirik sekilas pada anak laki yang berusia sekitar 4 tahun itu. Kemudian kembali menatap Kayla untuk mendengarkan jawabannya. Kayla tersenyum sendu, senyum yang terlihat menyimpan banyak luka di dalamnya. Aku membohonginya, katanya dengan mata yang berkaca-kaca. Selina mengukir senyum kecut. Dia sudah bisa memahami dan menyimpulkan apa yang terjadi dulu, meski Kayla hanya menjawab singkat. Dalam kondisi Dion yang sedang terpuruk, kemungkinan Kayla berpura-pura kehilangan janinnya. Setelah itu menggugat cerai Dion yang saat itu tidak lagi memiliki apapun. Tapi ada yang belum Selina ketahui, entah alasan apa yang membuat Kayla memilih jalan seperti itu. Ada hal yang tidak bisa aku jelaskan padamu tentang itu. Karena sampai saat ini, Dion juga tidak tahu alasanku meninggalkannya. Kamu tidak usah khawatir. Aku pastikan pernikahan kalian akan tetap berjalan. Dion tidak mungkin kembali padaku karena dia sudah membenciku. Kayla tersenyum, senyum yang terlihat tegar meski Selina tahu itu hanya pura-pura. Tapi ada anak kalian, tidak menutup kemungkinan Kak Dion akan kembali. Sahut Selina sinis. Perasaannya sudah tidak menentu. Dia memikirkan apa yang akan terjadi nanti setelah Dion sadar. Entah Dion akan memutuskan hubungannya dan kembali pada anak dan mantan istrinya, atau sebaliknya. Meski punya sedikit harapan, tapi Selina lebih yakin kalau Dion akan memilih anak kandungnya sendiri daripada memilih anak orang lain. Maaf, mungkin tidak seharusnya kami kembali di waktu yang tidak tepat. Aku pikir Dion sudah memiliki kehidupan baru sejak lama. Tidak menyangka kalau dia belum menikah lagi sampai saat ini. Tapi aku tidak memiliki maksud apapun. Aku hanya ingin menebus kesalahanku dengan mempertemukan mereka. Bagaimanapun, mereka memiliki ikatan darah. Memisahkan mereka hanya membuat hidupku tidak tenang selama bertahun-tahun. Tutur Kayla sendu. Dia menatap anaknya dari kejauhan, lalu meneteskan air mata. Selina terdiam.
dia merasa ucapan Kayla juga pantas dilontarkan untuknya. Jika nanti dia berbuat hal yang sama pada Vano. Justru kalian datang di saat yang tepat karena Kak Dion belum memiliki keluarga baru. Selina berbicara datar, meski ada perasaan sakit dalam hatinya. Karena membayangkan Dion akan kembali pada keluarganya, tapi Selina mencoba untuk berpikir positif. Setidaknya jika nanti Dion ingin kembali pada mereka, Selina tidak akan terlalu merasakan sakit karena ditinggalkan. Sayang, ayo makan siang dulu. Mama dan Papa Adiguna menghampiri Selina setelah mereka mengurus administrasi. Selina beranjak, dia menghampiri kedua orang tuanya tanpa menengok sedikit pun pada Kayla. Ada kecewa yang dia rasakan. Setelah mengetahui sisi lain dari masa lalu Dion yang bahkan belum diketahui sendiri oleh Dion. Ayo makan bersama, ajak Mama pada Kayla. Terima kasih Bu, nanti saja setelah Leo bangun. Tolak Kayla sopan, dia berdiri dan kembali menghampiri Leo yang masih terlelap. Ya sudah, kami pergi makan dulu sebentar. Tolong jaga Dion, ucapnya. Kayla mengangguk. Sementara itu, Selina sudah lebih dulu meninggalkan ruang tunggu. Dia melangkah pelan, terlihat lesu dan tidak memiliki semangat. Kami tidak tahu akan seperti ini. Tiba-tiba Mama merangkul Selina. Kalau Mama tahu Dion memiliki anak dari mantan istrinya, Mama tidak akan menjodohkan kalian. Selina melempar senyum yang dipaksakan. Ini bukan salah Mama atau Papa. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Aku akan membatalkan pernikahan, anak itu butuh Kak Dion. Ujar Selina lirih. Kedua orang tua Selina terlihat menarik nafas dalam. Sebagai orang tua, mereka tentu saja tidak tega melihat putrinya terluka. Pada akhirnya, keduanya sama dirundung penyesalan karena terlalu memaksakan kehendak. Kalau saja tidak menjodohkan Selina dan Dion, mungkin Selina tidak akan terluka seperti saat ini. Maaf, Tuan Adiguna sedang ada urusan di luar dan tidak bisa dihubungi. Penjelasan resepsionis itu membuat Vano menghela nafas berat. Tanpa bicara apapun, dia bergegas meninggalkan kantor itu. Rencana untuk mengatakan langsung kepada orang tua Selina terpaksa harus ditunda. Karena Tuan Adiguna tidak berada di kantor, Vano masuk ke dalam mobilnya, menutup pintu dengan kasar karena tidak berhasil menemui orang tua Selina. Vano membuka amplop coklat yang sejak tadi dia bawa. Dia mengeluarkan bukti yang baru saja dia dapatkan dari orang suruhannya. Bukti tentang kehamilan Selina dan usia kehamilannya, beserta bukti tentang hubungan dia dan Selina. Yang berlangsung selama 2 minggu namun sangat intim hingga membuat Selina hamil. Vano bahkan memberikan bukti penyerahan apartemen sebagai bayaran untuk Selina waktu itu. Vano sadar dengan semua bukti itu, dia akan dibenci oleh orang tua Selina. Karena telah menjadikan Selina sebagai penghangat ranjangnya. Dengan membeli Selina menggunakan apartemen. Tapi hanya itu satunya cara agar pernikahan Selina dan Dion dibatalkan. Vano enggan kehilangan anak dan wanita yang dia cintai.
Dia tidak bisa tidur dengan tenang karena terus memikirkan keduanya. Vano melajukan mobilnya menuju apartemen Selina. Tidak peduli meski Selina akan mengancamnya lagi. Dia tidak mau terlihat semakin menjijikan, karena tidak memiliki usaha untuk mendapatkan maaf dari Selina. Berkali-kali menekan bel, pintu apartemen Selina tak kunjung dibuka. Vano mencoba menghubungi Selina, tapi tidak bisa terhubung karena Selina kembali memblokir nomor ponselnya. Hampir 1 jam Vano diri di depan apartemen Selina, berharap Selina akan membukakan pintu atau datang dari arah lain. Panggilan dari kantor memaksa Vano harus kembali ke perusahaannya. Dia meninggalkan apartemen Selina dengan langkah gontai. Dia tidak punya banyak waktu untuk membatalkan pernikahan Selina. Melihat reaksi Dion saat meninggalkan restoran, rasanya tidak mungkin jika Dion memilih untuk membatalkan pernikahan itu. Vano terus merenungi kesalahannya selama ini. Dia bisa mengerti kenapa Selina begitu membencinya. Perlakuannya pada Selina memang terlampau kejam dan menyakitkan. Selalu melontarkan kata hinaan tanpa menggunakan perasaan. Tanpa mau mengerti bagaimana perasaan Selina saat menerima hinaan itu. Pagi itu Selina kembali ke rumah sakit. Setelah mendengar kabar bahwa Dion sudah sadarkan diri dan telah dipindahkan ke ruang rawat inap. Kemarin Selina ingin menjaga Dion di sana, namun kedua orang tuanya tidak mengizinkan. Mereka terlihat berusaha untuk membuat jarak antara Selina dan Dion. Tidak ada alasan lain bagi mereka selain untuk menjaga Selina agar tidak semakin terluka. Mereka bahkan mendukung Selina yang lebih memilih untuk melepaskan Dion. Sebagai orang tua, mereka juga enggan membiarkan putrinya menikah dengan laki dengan masa lalu yang belum usai. Selina bergegas masuk ke ruang rawat inap Dion. Dia datang seorang diri karena memang tidak mau didampingi oleh orang tuanya. Selina ingin menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. "Maaf," ucap Selina. Dia langsung berbalik badan. Setelah melihat Kayla yang tengah menyuapi Dion dan Leo yang sedang duduk bersama di atas ranjang Dion. "Selina," seru Dion. Dia terlihat tidak enak pada Selina. Bahkan setelah itu menolak saat Kayla akan memberikan minum padanya. "Aku akan kembali lagi nanti," kata Selina sembari melangkah keluar. Dion tidak sempat mencegahnya karena Selina bergegas keluar. Sesak, dadanya terlalu sesak untuk melihat keutuhan keluarga yang seharusnya memang bersatu kembali. Selina mencoba untuk membuang egonya. Dia tidak mau mengambil keputusan hanya dengan memikirkan dirinya sendiri. Tanpa memikirkan bagaimana Kayla dan Leo nantinya, Selina duduk di luar ruangan itu. Dia tersenyum miris. Kali ini akan kehilangan cinta untuk kesekian kalinya. Takdir belum berpihak padanya untuk menghadirkan seseorang yang benar tepat untuknya. Selina mendongak saat seseorang menyentuh bahunya. Kayla menghampirinya sembari menggandeng Leo. "Dion memanggilmu," kata Kayla. Tatapan Kayla terlihat sendu, seakan iba dengan keadaan Selina yang menyedihkan. Sebagai wanita,
Kayla tentu saja bisa memahami seperti apa perasaan Selina saat ini. Kayla yang sama sekali tidak punya niatan untuk hadir di tengah-tengah Selina dan Dion. Kayla merasa sangat bersalah saat ini. Terima kasih, ucap Selina sebelum beranjak dan masuk menemui Dion. Selina berjalan lambat menghampiri Dion. Dalam ruangan besar itu, hanya ada mereka berdua saat ini. Dion terus menatap Selina sejak pintu terbuka hingga Selina berhenti di hadapannya. Aku bisa jelaskan tentang Leo. Dion terlihat cemas. Dia ingin membuat Selina agar tidak berpikir buruk tentangnya. Aku tidak tahu jika Leo masih hidup, Kayla. Aku mengerti. Selina memotong cepat. Dia berusaha tersenyum di tengah sesak yang dia rasakan. Sebaiknya kita batalkan saja pernikahan kita. Leo butuh papanya. Ucapan Selina membuat Dion terkejut. Dia langsung menggeleng cepat dan meraih tangan Selina. Aku tidak akan mengingkari janji yang sudah aku buat. Kita akan tetap menikah meskipun ada Leo. Kamu bisa menganggap Leo seperti anakmu sendiri. Sama seperti aku yang akan menganggap anak kamu sebagai anakku. Dion menentang keras keinginan Selina yang memilih membatalkan pernikahannya. Jika Dion punya niatan untuk membatalkan pernikahan, mungkin dia akan melakukannya saat Vano memohon padanya. Nyatanya Dion memilih untuk tetap mempertahankan Selina. Karena sudah terlanjur berjanji dan memiliki rasa pada Selina, Dion juga tidak ingin melihat Selina menjalani kehamilannya seorang diri. Lalu bagaimana dengan Kayla? Dalam keadaan seperti ini, Selina tetap memikirkan perasaan orang lain. Dia sendiri yang memilih pergi. Urusan di antara kami sudah lama selesai kecuali sesuatu yang berkaitan dengan masa depan Leo nantinya. Sahut Dion tegas. Dia menggenggam erat tangan Selina, menatapnya dengan perasaan yang bercampur aduk. Aku mencintaimu, bukankah kamu juga mencintaiku? Ekspresi wajah Dion penuh harap. Dia ingin mendengar kalau Selina juga memiliki perasaan yang sama padanya. Selina menggeleng pelan, dia juga menarik tangannya dari genggaman Dion. Aku tidak mau egois. Leo butuh mama dan papanya. Dia pasti ingin kalian tinggal bersama. Sebaiknya memang pernikahan kita tidak perlu terjadi. Selina menahan tangis. Bagaimana dia bisa tegar saat memutuskan untuk membatalkan pernikahan, sedangkan dia menginginkan pernikahan itu terjadi? Terima kasih karena Kak Dion sudah baik padaku selama ini. Selina mengulas senyum yang dipaksakan. Di tengah hatinya yang hancur, dia harus terlihat baik saja agar Dion tega untuk melepaskannya. Tidak Selina, bagaimana dengan kehamilanmu? Apa yang akan mereka katakan padamu nanti? Ujar Dion cemas, sama seperti yang aku lakukan pada Leo. Aku juga akan membiarkan anak ini hidup bersama dengan ayah kandungnya. Jawab Selina tegas. Dion langsung menggelengkan kepalanya. Dia tahu Selina hanya pura-pura akan kembali pada Vano. Dion tahu betul bagaimana Selina membenci Vano karena kecewa dan sakit hati yang ditorehkan oleh laki-laki itu.
Aku tahu kamu tidak akan pernah melakukannya. Lagi Selina mengulas senyum. Aku akan melakukannya karena tidak mau egois. Mama dan Papa bahkan sudah tahu tentang kehamilanku. Sekali lagi, aku mau membatalkan pernikahan kita. Kak Dion tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku pasti baik saja bersamanya. Sampai jumpa, semoga Kak Dion cepat pulih. Selina melambaikan tangan sambil berjalan mundur, dia tersenyum lebar pada Dion. Senyum ceria yang biasa mengembang di bibir Selina. Namun kali ini dengan mata yang menahan tangis. Begitu keluar, Selina langsung berjalan cepat meninggalkan tempat itu. Dia bahkan mengabaikan Kayla yang memanggilnya. Selina enggan memperlihatkan tangisnya di depan Dion ataupun Kayla. Selina berhenti di koridor yang sepi. Di sana tangisnya pecah, tanpa suara namun dengan tubuh yang bergetar. Dia sudah mengambil keputusan yang baik untuk orang lain. Tapi tidak untuk dirinya sendiri yang justru terluka. Lagi cinta tidak berpihak padanya. Baru saja menemukan laki yang tulus dan baik, tapi harus rela untuk melepaskannya. Meski cintanya terhadap Dion belum sepenuhnya, namun rasa kagumnya terhadap Dion melebihi siapapun. Apa yang harus aku lakukan? Gumam Selina di tengah isak tangisnya. Dia terus menatap perut dan memeganginya. Entah bagaimana nasib dia dan anak yang ada dalam kandungannya jika kedua orang tuanya tahu. Kedua orang tuanya pasti akan terpukul dan kecewa. Ditambah saat ini pernikahannya dengan Dion tidak akan pernah terjadi. Orang tua mana yang tidak akan hancur melihat anaknya hamil di luar nikah dan batal menikah? Tubuh Selina merosot. Dia duduk di lantai dengan memeluk kedua lututnya. Tangisnya semakin pecah dengan kepala yang tertunduk. Seceria apapun seorang wanita, akan ada kalanya dia juga bisa merasa rapuh. Bangun. Suara dan sentuhan di bahu membuat Selina mengangkat kepala. Dengan pandangan mata yang berkabut. Selina masih bisa melihat Vano yang saat ini sedang berjongkok di depannya. Jangan menangis seperti ini. Vano mengusap air mata Selina yang banjir di pipi. Selina belum memberikan ekspresi apapun. Dia masih diam dengan mata yang terus mengeluarkan air mata. Meski membenci Vano. Tapi kehadirannya membuat Selina merasa tidak sendiri di saat dunianya terasa hancur. Masa terpuruk seperti itu memang membutuhkan sandaran. Tapi Selina merasa tidak ada yang bisa dia jadikan sebagai sandaran saat ini. Ayo bangun, aku antar kamu pulang. Sekali lagi Vano mengajak Selina untuk beranjak. Dia sudah mengetahui semua yang terjadi di antara Dion dan Selina, termasuk tentang batalnya pernikahan mereka. Setelah mengetahui semua itu, Vano berniat mendatangi kedua orang tua Selina. Untuk melamar Selina secara baik tanpa menunjukkan bukti-bukti yang dia miliki tentang hubungannya dengan Selina dulu. Vano sadar semua bukti itu justru hanya akan memberatkannya. Meski saat itu Vano yakin bisa membuat pernikahan Dion dan Selina batal. Tidak usah peduli padaku. Setelah cukup lama diam,
Kini Selina mau bicara. Dia menolak ajakan Vano dan menepis tangan Vano. Apa yang sudah dilakukan Vano padanya masih begitu jelas diingatan. Bagaimana kejamnya Vano melontarkan kata pedas, hingga menyuruhnya menandatangani surat perjanjian yang menyatakan jika anak itu bukan darah daging Vano, dan dilarang untuk meminta pertanggungjawaban. Vano menarik nafas dalam. Dia tahu akan sulit untuk mendekati Selina dan mendapatkan maaf darinya. Tapi hanya dengan cara seperti ini, dia bisa membuktikan pada Selina kalau apa yang dia lakukan benar-benar tulus. Dan ingin memperbaiki kesalahan yang sudah dia buat. Kamu boleh membenciku, tapi biarkan aku menebus kesalahanku padanya. Ujar Vano memohon. Aku sudah menandatangani surat perjanjian itu, jadi kamu tidak perlu melakukan apapun untuk anakku. Selina berdiri. Dia menghapus sisa air matanya dan memilih untuk beranjak dari sana. Meski dia bisa membiarkan Dion bersatu dengan anak kandungnya, tapi tidak mudah baginya untuk membiarkan anak yang ada di dalam kandungannya bersatu dengan Vano. Terlalu dalam luka yang telah ditorehkan oleh Vano. Maaf kalau aku harus melakukan ini, kata Vano sambil mengangkat tubuh Selina. Arg, lepas, turunkan aku. Tekik Selina. Dia terpaksa mengalungkan kedua tangannya di leher Vano agar tidak jatuh. Aku hanya ingin mengantarmu pulang, bukan menculikmu. Jadi diamlah, jangan membuat keributan di rumah sakit. Ujar Vano datar. Aku bisa pulang sendiri, cepat turunkan aku. Siapapun aku mohon tolong aku. Teriakan Selina mengundang perhatian beberapa orang dan perawat. Mereka menatap Vano dengan tatapan mengintimidasi. Mendengar teriakan Selina, mereka berpikir bahwa Vano sedang melakukan kejahatan pada Selina. Istriku sangat sensitif saat hamil. Dia marah karena aku tidak mau menciumnya di depan umum. Jelas Vano pada semua orang. Mata Selina langsung membulat sempurna. Dia ingin protes tapi mulutnya langsung dibungkam oleh tangan Vano. Seenaknya saja menyebutku istri. Geram Selina begitu Vano menyingkirkan tangan dari mulutnya. Aku lupa menambahkan kata calon. Vano menjawab datar, berbeda dengan ekspresi Selina yang semakin dibuat kesal. Oleh celotehan Vano yang menurutnya tidak lucu sama sekali. Calon istri? Memangnya siapa juga yang mau menjadi istrimu? Balas Selina kesal. Cepat turunkan aku, pintanya dengan mata melotot. Perubahan sikap Vano yang drastis nyatanya tidak membuat Selina berbelas kasihan pada laki-laki itu. Pandangannya terhadap Vano masih sama saat terakhir kali Vano datang padanya. Hanya untuk menghina dan meminta tanda tangannya. Oke, tapi jangan coba untuk kabur. Vano mengalah. Dia tidak mau melihat Selina terus mengeluarkan tenaga hanya untuk berbicara kencang padanya. Apa masalahnya? Seru Selina begitu Vano menurunkannya. Aku bukan buronan, lepasin. Selina mengibas tangannya yang sedang digandeng erat oleh Vano.
Perlakuan Vano hanya semakin membuat Selina geram. Mobilku ada di sana, Selina. Vano menarik tangan Selina yang berbelok ke arah jalan keluar rumah sakit. Aku tidak menanyakan hal itu. Tolong lepas, aku mau pulang. Kali ini Selina meminta dengan suara lirih. Hatinya semakin kacau karena meladeni Vano. Saat ini Selina hanya butuh ketenangan setelah kembali merasakan sakit untuk kesekian kalinya. Dia ikhlas melepaskan Dion agar bisa kembali bersatu dengan keluarganya. Hanya saja hatinya belum siap untuk merasakan sakit itu. Vano begitu terpaksa melepaskan tangan Selina dan membiarkan Selina pulang sendiri menggunakan taksi. Dia tidak tega melihat raut sendu Selina yang meminta padanya agar mau membiarkannya pergi. Tak ingin melepas Selina begitu saja, Vano segera masuk ke mobilnya dan mengikuti taksi itu. Dia ingin selalu memastikan jika Selina dan darah dagingnya baik-baik saja. Kamu sudah lihat aku sampai dengan selamat. Sekarang pergi, biarkan aku sendiri. Seru Selina yang tengah berjalan di koridor apartemen. Meski dia tidak menoleh ke belakang, tapi dia tahu kalau sejak tadi Vano membuntutinya. Vano keluar dari persembunyiannya. Dia sudah seperti penguntit yang ingin terus memantau gerak-gerik Selina. Dan memastikan dia baik-baik saja. Keadaan benar terbalik saat ini. Kini Vano terlihat begitu menginginkan Selina, sama halnya dengan yang dirasakan oleh Selina dulu. Tapi kamu akan membuatku tidak tenang. Vano berjalan cepat hingga berhasil mengejar langkah Selina dan berhenti depannya. Ayolah Selina, maafkan aku. Biarkan aku bertanggung jawab atas anak itu. Vano memohon. Mari kita menikah. Ajakan Vano langsung mendapat tawa sinis dari Selina. Kamu sendiri yang menyuruhku pergi dari kehidupanmu, bahkan menuduh aku hamil dengan orang lain. Lalu bagaimana bisa dengan mudahnya mengajakku menikah? Tutur Selina dengan senyum miris. Jika ingin bertanggung jawab, tunggu saja sampai dia lahir. Kamu bisa ikut mengurus dan membahagiakannya tanpa perlu menikahiku. Terlalu banyak luka yang aku rasakan, membuat hati ini terasa mati. Jadi jangan berharap lebih untuk bisa mendapat belas kasihan dariku. Selina menahan tangis. Semua luka yang sejak dulu dia rasakan seakan sedang berkumpul menjadi satu. Dan mencabik hatinya tanpa sisa. Permisi. Selina berlalu begitu saja dari hadapan Vano, meninggalkan Vano yang sedang memaku dengan segala perasaan sesal dan bersalah. Tapi kali ini dia benar sudah berubah dan ingin memperbaiki semuanya. Siapapun pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi kenapa harus sesulit ini untuk mendapatkan kesempatan agar bisa memperbaikinya? Tunggu Selina. Vano berjalan cepat mengejar Selina. Berhenti di tempat atau aku tidak akan pernah membiarkanmu bertemu dengannya sampai kapanpun. Ancam Selina. Tak mau mengambil resiko, Vano membiarkan Selina pergi dari sana dan masuk dalam apartemennya. Keadaan Selina yang sedang terluka juga memaksa Vano harus membuang egonya. Dengan membiarkan Selina menenangkan diri tanpa ada gangguan dari siapapun.
Vano semakin sadar jika perjuangannya untuk bisa mendapatkan hati Selina akan sangat berat. Bersikap bijak dan dewasa di usia muda terasa begitu sulit bagi Selina. Remaja yang belum genap berusia 19 tahun itu harus dipaksa dewasa dengan keadaan yang rumit dan berat. Setelah mengetahui bahwa dirinya hamil, Selina harus menerima kenyataan bahwa ayah dari anak yang dia kandung justru memperlakukannya dengan sangat buruk. Kehadiran Dion yang mau menerimanya dengan tulus membuat luka di hati Selina perlahan mulai mengering. Tapi lagi takdir kembali menyeretnya dalam luka yang sama. Selina harus merelakan Dion untuk orang yang lebih berhak atas Dion. Ini seakan sudah tak tersisa lagi cinta dan kepercayaan yang bisa dia berikan pada laki-laki. Hal itu membuat Selina berpikir untuk hidup sendiri dan membesarkan anaknya tanpa harus ada laki-laki di sisinya. Ya, Selina memutuskan untuk menjadi single parent. Bersambung.